saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan tugas agama tentang pembuktian agama Islam dalam bidang astronomis. Perkenalkan, nama saya Akbar Aulia Muhammad Syaifullah. Perkenalkan, nama saya Gazi Giovanni Rahman. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Megati Nurwayuni. Perkenalkan, nama saya Siva Ajra Graini. Perkenalkan, nama saya Rotalia Grisaldo Putra Erlambang. Sholat dalam perspektif astronomis, sebuah integritas antara agama dengan sains. Integritas antara agama dengan sains, penentuan awal waktu sholat merupakan usaha ulama ahli ilmu falak memahami rahasia simbolik Al-Quran, sekaligus menjembatani pengalaman ilmiah dan kesadaran religius atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penentuan awal waktu sholat terdapat dalam Al-Quran maupun hadis perlu dijelaskan lagi dan dijabarkan lagi secara astronomis, sehingga tidak hanya kekakuan dalam Islam yang dapat dicairkan, tetapi juga pemahaman kohesif terhadap Islam pun dapat dibicarakan dan diharapkan. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh hambanya selama 5 waktu dalam sehari semalam. Persoalan sholat adalah merupakan persoalan fundamental dan signifikan di dalam Islam. Dalam menunaikan kewajiban sholat, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensinya, logisnya, bahwa sholat tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu. Tetapi pelaksanaan sholat harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi, sholat tidak akan sah jika dilaksanakan pada tidak waktunya. Istilah awal waktu sholat sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Namun, demikian apakah waktu awal sholat itu benar-benar ada? Dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah awal waktu sholat. Yang ada adalah hanyalah istilah kitaban mauquta. Lalu di mana dapat ditemukan istilah awal waktu sholat tersebut? Oleh karena itu, istilah awal waktu sholat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan waktu sholat. Waktu sholat masih terbatas pada tanda-tanda alam, seperti waktu zuhur, yaitu ketika matahari sudah tergelincir ke barat. Waktu asar ketika bayang-bayang sama panjangnya dengan bendanya, dan seterusnya. Hal ini bisa dilakukan ketika cuaca cerah, tetapi jika cuaca mendung bahkan hujan, maka tanda-tanda tersebut tidak bisa didapatkan, sehingga awal waktu sholat tidak bisa diperoleh. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kiranya perlu dilakukan sebuah terobosan baru, yaitu dengan mengintegrasikan antara sains dan agama guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan awal waktu sholat, sehingga nantinya bisa didapatkan hasil tentang waktu sholat yang tepat dan akurat tanpa menggantungkan keadaan cuaca dan tanpa menafikan dalil-dalil yang ada, baik dari dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Selanjutnya, Allah adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Meskipun aktivitas tersebut terbentuk peribadatan formal, namun ketika terjadi penjuru dan tujuan utama, maka sains pun mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu agama. Berpikir secara ilmiah nampaknya tidak mendapat halangan dalam Islam karena Al-Quran sendiri mendorong umatnya agar mengerahkan daya nalarnya untuk menghargai dan menghormati kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ar-Qaun, sebagaimana dikutip oleh Mas Kufa, berpendapat bahwa mempelajari alam semesta akan mendorong manusia untuk memperkuat keimanannya, menyingkap rahasia simbolik Al-Quran, sekaligus menjembatani pengalaman ilmiah dan kesadaran religius akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mas Kufa, bahwa dorongan terbesar dari berkembangnya astronomi dalam Islam datang dari perintah ibadah yang memunculkan tantangan untuk ilmu astronomi, terutama matematika dan geometri bola. Penentuan waktu ibadah memerlukan pengetahuan tentang posisi matahari dan posisi geografis tempat di bumi untuk keperluan sholat 5 waktu. Islam memandang bahwa hubungan agama dan sains bukanlah masalah karena sains hanyalah bagian dari ilmu. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara sains dan Islam. Awal waktu sholat terkait dengan kedudukan matahari dapat diukur dari sudut ketinggian atau attitude angle dengan sudut sinar matahari atau angle of incidence
Sudut datang sinar matahari pada suatu bidang ialah sudut antara sinar matahari dengan normal bidang tersebut. Berawal dari sudut datang sinar matahari, inilah penentuan waktu sholat. Dikaji dari perspektif sains, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sinar matahari datang yang bentuknya sudut dengan bidang kolektor beserta keadaan fasis yang ditimbulkan. Jadi waktu sholat itu ada 5. Yang pertama ada sholat duhur, adalah sholat tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan panjangnya, atau matahari itu tepat di atas kepala kita. Ada sholat asar, di mana matahari sebelum menguning, sebelum sunset atau sebelum senja kalau kata anak-anak. Kemudian waktu maghrib adalah selama matahari merah belum hilang. Yang kedua adalah sholat isya. Dia ini rentang waktunya agak lama, sekitar jam 7 sampai jam 7 kurang sampai tengah malam. Kemudian waktu sholat subuh mulai dari terbit fajar sampai matahari belum terbit, dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi waktu atau sholat itu dipahami dari posisi matahari pada bola langit. Integrasi ilmu agama dan sains sangat diperlukan, apalagi di zaman modern sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Hal ini penting agar masyarakat tetap eksis meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun tantangan konflik yang terjadi secara sosial budaya akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi, serta diharapkan dapat menimbulkan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.